Pokok-pokok perancangan jembatan masih mengacu ke peraturan yang sama, yaitu Peraturan Menteri Nomor 07/SE/M/2015. Kalau kita mau ngedesain jembatan, sebenarnya hal-hal apa aja sih yang harus kita perhatikan? Setidaknya ada 10 poin kata peraturan ini yang harus kita perhatikan. Penasaran? Kita bahas. Yang pertama, kekuatan dan stabilitas struktur. Kalau kita ngedesain jembatan, udah pasti kita bakal ngedesain jembatan itu memiliki kekuatan tertentu. Kita bakal ngedesain jembatan tersebut itu tahan terhadap beban yang akan dilewati atau beban rencana. Realnya, kalau misalkan kita ngedesain jembatan, pasti kita bakal ngecek rasio kapasitas penampang. Atau pasti kita bakal ngecek apakah tulangan yang berada di balok misalkan, atau di girder, atau di kolomnya, atau di pilarnya, itu memiliki jumlah yang sesuai kebutuhan atau enggak. Intinya adalah beban luar yang terjadi pasti harus lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas nominal penampang tersebut dikalikan faktor reduksinya. Yang kedua, keawetan dan kelayakan jangka panjang atau durability. Setiap elemen jembatan yang kita desain harus menggunakan material yang berkualitas. Nah, selain itu, selain kita sudah menggunakan material yang berkualitas yang sudah teruji di laboratorium, kita harus memberikan proteksi terhadap elemen penampang tersebut. Misalnya untuk jembatan baja yang seluruhnya mungkin jembatan bagian rangkanya itu menggunakan material baja, ya tentu itu pasti menggunakan proteksi anti karat. Supaya apa ya? Supaya elemen rangka jembatan tersebut nggak cepat karat, nggak mudah korosi. Yang ketiga, kemudahan dalam pemeriksaan. Agar jembatan yang kita rencanakan itu kesehatan strukturnya dapat dipantau secara berkala, maka akses untuk melakukan pemeriksaan, pemantauan, peninjauan itu harus direncanakan sejak awal. Misalnya, ada tangga inspeksi pada jembatan ini nih. Nah, tangga inspeksi ini berfungsi untuk meninjau bagaimana kondisi dari blok angkur dari cable stay tersebut. Apakah masih dalam kondisi baik ataukah ada yang lepas atau gimana? Ditinjau di situ. Begitupun pada catwalk yang berada pada jembatan Gelagar Balok Baja ini. Catwalk ini berfungsi sebagai jalur bagi inspektor atau pemeriksa untuk meninjau bagaimana kondisi korosi, laju korosi dari gelagar balok baja jembatan tersebut. Yang keempat, yaitu kemudahan dalam pemeliharaan atau maintainability. Yang namanya pemeriksaan dan pemeliharaan itu memiliki kaitan yang erat. Kalau misalkan pemeriksaan itu identik dengan kegiatan peninjauan, survei, inspeksi. Tapi kalau pemeliharaan itu berkaitan dengan kegiatan pembersihan, penggantian. Nah, salah satu elemen jembatan yang harus dilakukan penggantian secara berkala yaitu dudukan perletakan jembatan atau tumpuan atau bearing pad atau pot bearing atau apalah semacamnya. Nah, kalau misalkan kita memperhatikan itu, artinya jembatan yang kita desain harus didesain untuk diperhatikan terhadap pemeliharaan. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita mau ngeganti yang namanya perletakan, maka salah satu metode yang bisa kita lakukan untuk mengganti bearing pad atau pot bearing atau semacamnya adalah dengan cara metode pendongkrakan. Gimana maksudnya? Kalau secara garis besar ya berarti kita akan mendongkrak bagian ujung dari jembatan. Kita dongkrak dengan dongkrak hidrolik, maka jembatan akan naik sedikit. Setelah itu perletakan atau tumpuan berupa bearing pad akan diganti dengan yang baru. Setelah itu dongkrak akan diturunkan kembali. Maka dari itu, pada bagian ujung dari jembatan itu harus didesain untuk bisa dilakukan pendongkrakan. Entah itu dari space yang tersedia ataupun dari abutmen yang berada di situ, itu harus kuat terhadap gaya dongkrak yang akan terjadi ketika dilakukan penggantian bearing pad atau pot bearing tersebut. Yang kelima, yaitu kenyamanan bagi pengguna jembatan. Ya, itu sih udah pasti ya. Kalau misalkan kita desain jembatan udah kuat, udah stabil, pokoknya udah segala memenuhi, tapi buat apa kalau misalkan jembatan tersebut kalau dilalui justru bukan memberikan rasa nyaman, aman, tapi malah rasa bahaya, takut jatuh. Ya buat apa? Yang keenam, ekonomis.
Desain jembatan yang baik pasti sangat memperhatikan faktor ekonomis atau sumber pendanaan dari pembangunan jembatan tersebut. Kenapa? Karena tipe bangunan jembatan yang digunakan dan material atau komponen jembatan yang digunakan itu sangat mempengaruhi terhadap life cycle cost atau biaya siklus biaya. Total cost atau total biaya itu mencakup yang namanya initial cost atau biaya pembangunan awal. Kemudian mencakup juga namanya operational cost atau biaya operasional jembatan. Dan yang terakhir juga mempengaruhi terhadap maintenance cost atau biaya pemeliharaan. Maka dari itu, peraturan ini memberikan rekomendasi tipe bangunan atas berdasarkan bentang jembatannya. Jadi ya nggak usahlah kita buat jembatan yang bentangnya cuma 10 meter tapi buat cable stay, kan nggak bisa kayak gitu. Oke. Yang ketujuh, kemudahan dalam proses pelaksanaan. Seorang perencana atau seorang konsultan perencana itu harus up to date terhadap perkembangan metode konstruksi. Sehingga apapun yang direncanakan itu harus dipastikan bahwa itu bisa dilaksanakan. Jangan sampai udah buat keren-keren, udah buat bagus-bagus, ternyata nggak bisa dilaksanain, kan jelek. Yang kedelapan yaitu estetika. Jembatan yang kita desain sebisa mungkin punya suatu nilai estetika. Supaya apa? Supaya kalau bisa sih jadi satu ikonik di salah satu daerah ya, atau menjadi landmarknya satu kota. Ya misalkan aja, kalau misalkan teman-teman jalan-jalan ke Banjarmasin, ada namanya jembatan Sei Alalak. Itu ikonik banget, keren banget. Jalan-jalan ke Manado, ada jembatan Soekarno. Jalan-jalan ke ibu kota negara baru, ada namanya jembatan Pulau Balang. Di Bandung ada jembatan Pasupati. Di daerah Maluku ada jembatan Holtekam. Kayaknya Holtekam nggak di situ sih, tapi daerah situlah. Oke, ikonik estetik. Dan yang kesembilan yaitu dampak lingkungan yang terjadi akibat pembangunan jembatan tersebut. Ya, ini bener-bener harus diperhatikan banget. Jangan sampai kita buat jembatan yang udah keren, udah kuat, udah dipuji-puji, tapi justru merusak lingkungan akibat metode konstruksinya yang tidak benar, proses konstruksinya yang tidak memperhatikan AMDAL, dan sebagainya. Dampak lingkungan harus diperhatikan untuk anak cucu kita yang lebih baik.